Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan dari LKP CEP FTUI. Dalam pelatihan Gerakan Edukasi CEP 2021, Jumat 13 Agustus 2021 bersama saya Aninda Nadila. Nah, tema hari ini memberikan animasi dan audio pada poster yang kemarin kita sudah buat di Canva ya. Dan nanti juga ada penjelasan singkat mengenai tools-tools dari InShot yang mungkin akan dipraktekkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menginformasikan video dari LKP CPFTUI. Pelatihan di bidang IT itu penting loh. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, mengembangkan potensi yang dimiliki, mempunyai nilai lebih, dan pengakuan atas keahlian kamu, memiliki nilai daya saing yang tinggi di dunia kerja, Suaranya nggak keluar, Mbak meningkatkan Anin. kinerja, dan keprofesionalan kamu. Yuk, tunggu apa lagi? Ikutan pelatihan IT hanya di LPK CPFTUI. Ya, gimana? Kita langsung masuk saja ke materi Canva-nya, lanjut yang kemarin ya. Bagian dari Canva-nya yang kita sudah buka. Sebelumnya kalau misalnya kita sudah memberikan atau mendesain suatu gambar di sebelumnya, itu ada tulisan di sini desain Anda. Nah, ini bisa dicek, mungkin ini yang sebelum-sebelumnya pernah kita desain. Nah, ini desain kita yang kemarin ya, kita coba klik di sini. Mungkin ini saya akan delete beberapa yang tidak digunakan ya. Nah, jadi di sini gimana sih caranya buat bisa memberikan animasi di eh, icon-icon atau di gambar-gambar yang kita miliki. Nah, itu caranya tinggal diklik di bagian dari objek tersebut. Nah, di bagian atas terdapat tulisan animasikan. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian kita pilih atur gerakannya di sini. Misalnya pilihnya mau yang seperti apa, yang pen atau yang dari atas ke bawah atau yang memutar. Nah, ini mungkin yang gratisnya ada 5 macam ya bentuknya. Sedangkan di sini ada juga yang berbayar, yang ada yang premium itu ada 5 di sini. Nah, kita bisa pakai yang gratis di sini. Mungkin kita klik satu-satu objeknya, kita kita berikan efek. Nah, untuk tulisan, efek tulisannya lumayan banyak di sini. Ada blok, ada mesin tik, naik, ada banyak nih, 1, 2, 3, 4. Ada 12, ada 12 yang bisa digunakan. Bisa diatur-atur aja untuk pemakaiannya. Dan kalau misalnya mau memberikan efeknya ke sama, misalnya nih kita klik dulu yang lingkarannya sama yang tulisan ini pengen sama efeknya. Nah, ini tinggal di klik shift di keyboard, kemudian klik yang warna. Jadi otomatis dia akan menggabung seperti ini. Nah, baru kita kasihkan efeknya di titik 3 bagian atas ini. Kemudian kita pilih yang animasikan. Sama yang satunya juga seperti itu. Kita klik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bagaimana sih cara melihatnya? Nah, kita klik di bagian luar dari
lembar kerja kita. Nah, kemudian di sini ada edit waktu. Nah, berapa durasi yang mau diberikan untuk satu poster ini. Misalnya durasinya mau 5 detik kah atau 10 detik. Nah, itu bisa diatur dengan kesesuaian yang diinginkan. Kalau misalnya kita klik di luar, nah ini kan ada tulisan animasikan. Nah, kalau ini animasikannya langsung segrup. Jadi hanya jadi satu saja, satu pergerakan seperti itu. Kalau mau dikembalikan kita Ctrl Z. Nah, ini gimana sih cara play-nya biar kita tahu gimana objek yang kita berikan animasi itu udah sesuai atau belum dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa klik di bagian kanan atas. Ada tulisannya di sini, ada gambar play. Nah, ini kita klik aja. Nah, kira-kira seperti ini pergerakannya. Dan ini durasinya 8 detik. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau membuat video tentang tulisan aja sih sebenarnya bisa menggunakan Canva ini. Jadi nanti mungkin ditambahkan halaman lagi. Mungkin di sini kita bisa kasih elemen yang formatnya bingkai. Format bingkai ini yang ada lambang gambar awan dan gunungnya ini kita bisa masukkan video atau foto di dalamnya. Jadi misalnya contoh kita ambil yang ini. Nah, kita pilih video. Mungkin ada video sendiri atau mungkin searching yang di sini juga bisa. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini tinggal di drag aja ke bagian dalam objek bingkai yang kita miliki. Nah, jadinya otomatis dia akan ada di dalam objek tersebut, objek bingkai tersebut. Nah, ini gimana sih cara edit videonya di dalam bingkai ini? Nah, ini ada tulisan juga di atasnya. Yang bagian kayak gambar gunting ini. Nah, ini kita bisa atur mau berapa lama video yang kita ini kan. Nah, misalnya kalau sudah kita bisa klik selesai di bagian sini. Seperti itu. Atau bisa juga diisikan foto, misalnya contoh kita kasih bingkai ini ya. Terus kita mau tambahkan foto di dalamnya. Misalnya gambar jeruk. Nah, ini tinggal di drag aja ke dalam si gambar ini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dianimasikan lagi. Misalnya mau gerakannya seperti apa. Kalau nggak pakai bingkai juga bisa sebenarnya, tapi ya ini untuk buat menjadi variasi aja. Nah, setelah itu gimana sih cara memberikan audio? Nah, caranya tinggal diklik di bagian audio. Mungkin kalau sudah memiliki audionya, bisa ambil saja yang sudah ada di downloadan, mungkin diunggahan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa pakai yang ada format dari Canva-nya. Nah, mungkin kita klik salah satu, misalnya ini. Nah, untuk Canva sendiri, kalau sekarang mungkin baru bisa memberikan satu audio saja di dalam video yang kita miliki. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu setelah ini mau memberikan audio pembicaraan atau audio penjelasan, mungkin bisa di download dulu videonya, kemudian dimasukkan lagi ke Canva-nya, mungkin baru nanti ditambahkan audio tambahan seperti itu. Nah, ini audio settingnya juga bisa diklik di bagian atas, mungkin mau diperdengarkannya di bagian mana, seperti itu. Untuk volumenya juga ada di sini, bisa disetting. Dan ini untuk tombol delete-nya. Nah, coba mungkin kita play ya. Kira-kira seperti ini jadinya.
kira-kira seperti itu. Nah, itu hanya tinggal diatur di bagian-bagian dari masing-masing ini ya, masing-masing tampilannya mau durasinya berapa lama. Karena di sini kan eh, pengaturan waktunya bisa disetting seperti itu. Nah, ini gimana cara buat downloadnya atau unduhnya? Kita klik yang di bagian atas, kita pilihnya video apa namanya video MP4 di sini. Jadi kita klik yang video MP4 dan ini pastikan untuk ada 3 halaman di yang kita akan download seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal klik download atau unduh. Ya, seperti itu. Otomatis akan terdownload. Ya, kira-kira nah seperti ini di bagian pojok kanan bawah. Dan hasilnya kita mungkin bisa cek di bagian download hasil downloadan kita seperti itu. Ini kita tunggu sebentar ya. Nah, saya akan coba play. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk ukuran dari lembar kerjanya juga bebas, Bapak Ibu bisa atur sesuai yang diinginkan ya. Jadi nggak mesti kotak, bisa juga ukuran yang ada seperti itu. Nah, baik, kita langsung lanjut ke bagian materi ya. Oh ya, mungkin tadi ada yang nanya kenapa ada tulisan Canva-nya saat saat ini ya, saat mau mendownload atau memberikan pilihan gambarnya. Nah, itu mungkin coba saya jelaskan sedikit dulu ya. Kalau misalnya kita pilihnya yang premium, otomatis pasti ada tulisan ininya. Coba kita contoh pilih sekolah. Nah, di sini kan ini ada tulisan premiumnya ya. Nah, otomatis ya ini ada tulisan Canva-nya di dalamnya. Canva-nya seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya kalau di-download nanti kan ada informasi seperti ini. Satu gambar premium itu harganya 14.000 misalnya. Mau coba pakai ini enggak Canva Pro atau gimana? Kalau misalnya enggak, ya udah kita bisa hapus gambarnya, kita ganti yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya mau coba Canva Pro, mungkin ada biasanya ada gratisnya per 30 hari pertama. Itu bisa dicoba untuk Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau misalnya mau berlangganan, biasanya itu harganya kira-kira 100.000 sampai 150 per bulan ya, atau mungkin 1 juta per tahun seperti itu. Baik, kita lanjut mengenal tool
di InShot sini Bapak Ibu udah diminta untuk mendownload InShot ya. Tapi mungkin banyak yang belum terlalu paham InShot itu apa. Nah, ini kita akan coba pelajari. Nah, InShot itu apa sih? Suatu aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan edit sebuah video atau foto. Nah, di sini jadi kalau misalnya uh, Bapak Ibu bingung mau ngedit video tapi susah mungkin kalau yang di laptop itu bisa menggunakan InShot menggunakan handphone seperti itu. InShot sendiri emang untuk sekarang masih hanya bisa digunakan di handphone ya Bapak Ibu. Nah, keunggulan dari InShot sendiri itu apa sih? Simple dan lengkap. Nah, tadi bukan hanya bisa mengedit video, tapi juga bisa mengedit foto. Jadi, simple dan lengkap ini mungkin banyak Bapak Ibu yang mungkin lebih mudah menggunakan satu aplikasi dibanding harus mendownload aplikasi untuk foto atau mendownload aplikasi untuk video. Jadi, uh, ini udah memiliki keduanya seperti itu. Nah, terus fitur mudah dipahami oleh pemula. Nah, dari fitur-fiturnya mungkin nanti akan saya jelaskan. Itu akan lebih gampang eh, dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, terus format download yang beragam. Karena tadi format downloadnya bisa untuk video atau foto, mungkin nanti akan ada format JPEG dan ada format MP4 ya Bapak Ibu. Dan ukurannya pun sangat beragam dari resolusi 700 hingga 180 di sini. Nah, terus kelebihan yang keempat adalah gratis dan tanpa watermark. Nah, di sini aplikasinya gratis, mungkin ada yang berbayarnya di bagian efek-efeknya saja, dan itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan ya kalau misalnya kita sudah membuat videonya menarik mungkin di Canva sebelumnya. Nah, terus kita mau menambahkan audio atau menambahkan rekaman sound kita itu di sini, jadi kayak kita nggak terlalu membutuhkan filter-filter atau efek-efek yang terlalu rumit seperti itu. Nah, uh, dan watermark mungkin ada watermarknya, tapi dengan cara kita menonton iklan mungkin itu akan hilang seperti itu. Hmm. Nah, kekurangan dari InShot ini menyimpan datanya mungkin emang aplikasinya itu cukup ini ya cukup cukup nggak terlalu berat, tapi ketika kita sudah memakainya atau menyimpan data terlalu banyak, mungkin itu akan menjadi berat karena mungkin data yang tersimpan itu lumayan banyak seperti itu. Mungkin kita bisa sortir apa aja yang kita misalnya sudah tidak edit atau sudah tidak kita gunakan, mungkin kita bisa delete gitu bagian-bagian foto atau video yang kita edit seperti itu. Nah, mungkin masih banyaknya bug di sini tuh nggak di semua handphone ya. Mungkin tiba-tiba ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Mungkin uh, tapi selama ini penggunaan saya pakai masih terbilang kurang adanya bug dan nggak ada sama sekali malahan. Tapi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ternyata nggak bisa mendownloadnya atau dari tools-toolsnya error saat digunakan itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan InShot? Nah, itu kita bisa download aja di App Store atau Google Play. Jadi Bapak Ibu bisa mudah untuk mendapatkannya, tinggal download aja. Kita next ya. Fitur yang digunakan dalam aplikasi InShot. Nah, ini kita masuk ke tampilan awalnya. Nah, tadi yang saya bilang ada 3 fungsi utama. Di sini ada pembuatan video, pengeditan foto, dan di sini ada edit kolase untuk foto dan video. Jadi mungkin
kita fokuskan ke yang videonya ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik bagian video, kita akan diminta untuk memilih video-video mana yang akan kita gunakan untuk menjadi video yang lebih rapih dan lebih sudah diedit gitu hasilnya. Nah, ini kita bisa pilih foto dan video, bisa kita masukkan ke dalam lembar kerja kita seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga pemilihan fitur dari kanvasnya, misalnya yang sekarang digunakan untuk Instastory seperti 9:16. Nah, ini kita bisa gunakan, ini juga bisa untuk TikTok gitu kan. Atau 1:1 biasanya digunakan untuk Instagram, atau 16:9 biasanya digunakan untuk YouTube atau video-video yang kita bisa share seperti itu. Nah, ini kita bisa atur seberapa yang kita mau dari kanvasnya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada fitur musik ya. Jadi kalau misalnya nih kita sudah ngedit tadi di Canva, karena di Canva tidak bisa maksimal menggunakan musik atau menggunakan audionya nggak bisa dua, mungkin kita bisa setting atau kita gunakan InShot ini. Jadi nanti kita tambahkan audio rekaman atau audio musiknya di fitur InShot ini. Jadi juga banyak fitur-fitur dari InShot ini tersedianya audio musik yang kita bisa gunakan juga. Nah, kemudian stiker. Di sini mungkin ada efek-efek stiker yang lucu yang mungkin bisa digunakan kalau diinginkan. Terus fitur teks juga InShot ada. Kita bisa setting tulisan-tulisan di dalamnya. Jadi merubah warnanya dan fontnya juga banyak banget kita bisa gunakan. Nah, kemudian ada filter di sini yang tadi saya jelaskan, mungkin ada filter yang berbayar nantinya, tapi kita juga banyak juga fitur yang gratis. Jadi bisa di setting-setting sama Bapak Ibu, misalnya untuk pencahayaan juga bisa disetting di sini, di adjust di sini, atau menggunakan efek-efek kita bisa menggunakan fitur filter ini. Nah, kemudian ada fitur di sini namanya fitur PIP. Nah, fitur PIP ini biasanya ketika kita sudah mempunyai satu video, nah kita mau tiban video itu di atasnya. Jadi terlihatnya ada mungkin di dalam layar ada 3 video. Nah, itu bisa menggunakan PIP ini. PIP ini biasanya kita bisa menambahkan lebih dari satu video di satu frame seperti itu. Nah, ini ada prapotong. Prapotong itu biasanya untuk mengkat-kat atau memotong hanya dari bagian ujung kiri, ujung kanan, atau bagian awal dan bagian akhirnya saja. Nah, sedangkan flit ini bisa memotong di bagian tengah atau di bagian yang kita inginkan. Jadi bedanya sama yang sebelumnya itu hanya bisa di awal sama di akhir. Kalau ini kita bisa di bagian tengahnya kita potong, itu juga bisa. Tapi bebas, ini tergantung nanti pemakaian Bapak Ibu terbiasanya menggunakan yang mana. Nah, ini ada hapus, gunanya ya pastinya untuk menghapus. Misalnya ada video-video yang sudah kita potong, nah itu otomatis kita pengen delete atau kita hapus, nah itu menggunakan tools yang atau fitur yang hapus. Kemudian latar belakang. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memiliki latar belakang di dalam foto atau videonya, itu bisa banget. Misalnya nanti videonya dibuat lebih kecil, jadi nanti ada background lagi di belakangnya, atau diburamkan atau diberikan warna, itu juga bisa. Jadi nggak masalah. Atau Bapak Ibu misalnya memiliki video yang berukuran 1x1, sedangkan Bapak Ibu pengen share di misalnya TikTok atau di Instastory Instagram. Nah, itu kan harus menggunakan ukuran 9 kali 6, 9 kali 16. Nah, itu mungkin kalau misalnya videonya kita zoom kan otomatis jadinya
terlihatnya terlalu besar, padahal kita pinginnya terlihatnya full. Nah, otomatis bawah sama atasnya kita bisa berikan background layar belakang ini menjadi format warna atau format blur seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ada kecepatan. Mungkin Bapak Ibu ngerasa saat ngomong atau saat videonya itu terlalu lama. Nah, ini kita bisa setting jadi dipercepatkah videonya atau diperlama. Misalnya yang tadinya durasinya 1 menit itu bisa kita percepat mungkin jadi 50 menit, 50 detik, maaf, iya seperti itu. Jadi atau kita mau perlambat juga bisa seperti itu. Nah, di sini ada format atau fitur potong. Nah, ini bedanya sama yang kanvas tadi, ini hanya memotong bagian video yang kita miliki. Kalau tadi kanvas kan itu beneran hasil jadinya nanti mau bentuknya seperti apa atau ukurannya seperti apa. Nah, kalau ini lebih ke arah videonya. Kalau misalnya kita ternyata videonya kita bikin video taunya yang bagian kanannya agak agak ada sesuatu yang harus dibuang, nah itu bisa kita crop atau kita potong di fitur potong ini. Kemudian ada fitur volume di sini. Nah, ini gunanya untuk fokus ke volume dari video yang kita miliki. Jadi kalau video yang Bapak Ibu sudah miliki itu mempunyai volume mempunyai audio, otomatis nanti kita bisa setting di bagian sini. Jadi kalau misalnya audionya mau dikecilin, dibesarin bisa banget di sini. Nah, ini untuk fitur ganti ini kalau misalnya kita mau mengganti video yang kita sudah miliki, itu kita mau ganti aja dengan video yang lain, itu kita bisa menggunakan fitur ganti ini. Tapi sebenarnya saya kurang kurang gunakan, tapi mungkin ada beberapa orang yang bisa atau sering menggunakan fitur ganti ini. Nah, selebihnya ada fitur uh, ini ya duplicate itu untuk menduplikasi. Misalnya videonya mau ditampilkan 2 kali, itu jadi ada bisa dengan fitur duplicate ini atau fitur membalikan ini. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki video membuka pintu. Nah, nanti kalau kita menggunakan fitur yang ini, jadi fiturnya akan merubah menjadi kayak menutup pintu, bukan jadi membuka pintu seperti itu. Jadi kayak membalikan video dari akhir ke awal seperti itu. Nah, ini untuk memutar objek atau videonya ya. Jadi misalnya tadinya wah ini miring nih atau miring berapa 90 derajat. Nah, itu kita bisa putar-putar lagi di sini untuk settingan videonya. Kemudian di sini ada fitur balik. Oh, balik, sorry maaf yang ini ya untuk ininya. Itu untuk kalau misalnya kita mau mirror biasanya ya kalau kalau misalnya ada tulisannya yang biasanya kalau kita pakai kamera depan itu terbalik, nah itu kita bisa balik menggunakan fitur balik ini. Nah, untuk fitur beku ini itu untuk membuat foto atau videonya itu tidak bergerak atau menjadi freeze gitu atau biasanya videonya akan menjadi seperti foto seperti itu kira-kira. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mungkin nanti kita akan prakteknya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 ya. Jadi mungkin nanti saya akan uh, memiliki video eh memiliki video yang saya buat di Canva dan saya akan memberikan audio dan tambahan video di InShot seperti itu kurang lebih. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa mengisi link absen yang sudah tersedia di uh, dalam komen ya, komen di Zoom. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ada pertanyaan bisa melalui kolom chat di WhatsApp grup atau Telegram grup ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.